Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di segmen yang beda nih dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita ngaji kitab ya. Ngaji kitab. Kita ada segmen yang menarik juga nih, yaitu tanya Ustadz. Ngaji kitab juga ini ya. Ngaji Cuma kitab dalam ini segi tanya jawab ya. Betul, lebih santai lah intinya gitu. Dari Ustadz nih ada pertanyaan masuk nih Ustadz. Atau Ustadz mau buka dulu? Oh enggak, silakan langsung aja. Ini ada pertanyaan masuk nih Ustadz. Ustadz, kami ini punya ilmu tapi kok susah ngamalinnya nih Ustadz. Punya ilmu tapi susah ngamalin gitu. Wah, Masya Allah. Punya ilmu tapi susah Ngamalinnya. Susah ngamalinnya. Padahal udah berjuang untuk mendapatkan ilmu itu ya. Kita sama-sama tahu bagaimana tata cara sholat tahajud. Kita sama-sama tahu bagaimana tata cara sholat duha. Tahu juga sehari semalam itu ada sunnah rawatib yang secara fi'il Nabi buat dan diperhatikan oleh sahabat Abdullah bin Umar 12 rakaat. Bahkan fadilahnya besar. Dibangun mahligai nanti di seluruh istana kan. Tapi berat juga ngamalinnya. Nah ini kayaknya jadi satu masalah kita semua ini sih. Bukan cuma si penanya aja ini kan. Masalah di anak, mewakili kita semua. Mewakili kita semua ya. Ada ilmu-ilmu yang juga berat mungkin untuk anak amalkan. Seperti anak faham mengenai fikih poligami, anak faham sih. Tapi ini berat banget anak amalkan pastinya. Naam. Punya ilmu tapi susah ngamalin, terutama ilmu mengenai sholat sunnah, zikir dan ilmu yang lainnya ya. Kita tahu fadilahnya. Fadilahnya tahu, tapi ngamalinya tuh ngamalinnya berat banget ya. Tahu fadilah sedekah, gaji sebulan 7 sampai 8 juta, sampai 10 juta. Mau ngeluarin 100.000 dia sedekah. Itu berat ya, Masya Allah ya. Padahal dalam Al-Quran sendiri di juz 2 udah ada penjelasan mengenai sedekah, kemudian di juz 3 juga ada penjelasan mengenai sedekah, bahkan lumayan panjang itu, hampir 1 lembar. Motivasi yang bagus banget dan lumayan tegas dalam Al-Quran mengenai fadilah sedekah, namun berat juga kita ngamalinnya. Jawabannya ada 2 sebabnya. Sebab utamanya ada 2. Yang pertama, karena hati kita masih kotor. Yang pertama apa teman-teman sekalian? Hati kita masih kotor. Karena itulah Ozi di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ada pertama penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, hendaknya dia memperbaiki niatnya ketika menuntut ilmu, ikhlas karena Allah dan membersihkan hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Ozi, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuh biizni rabbih. Tanah yang subur, tanah yang baik itu akan menumbuhkan nabatnya, tumbuh-tumbuhan. Tanah yang baik itu tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh. Yakhruju fi'il nabatuh, jadi berarti yang tumbuh siapa? Tumbuh-tumbuhannya. Nabatuhu itu bisa tumbuh dengan izin Rabbnya. Izin Tuhan. Dengan izin Rabbnya. Di sini ulama menjelaskan kalau hati kita ini baik, maka semua ilmu yang masuk ke dalam khazanah keilmuan kita itu akan sangat-sangat mudah kita amalkan. Jika hati kita baik, kita baru aja belajar mengenai fadilah tahajud, itu malamnya langsung mudah kita amalkan dikarenakan buah ilmu, thamaratul ilm, buah hasil dari ilmu yang kita tuntut itu, yang pertama akan membuat kita semakin takut pada Allah. Kita belajar mengenai hari akhirat, membuat kita makin takut pada Allah. Yang kedua, mudah kita amalkan untuk diri kita sendiri. Karena itu Ozi, yang paling takut pada Allah siapa? Ulama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut pada Allah. Yang kedua, ketika hati kita bersih, maka buah dari ilmu ini akan membuat kita mudah untuk mengamalkannya. Diajarkan oleh Ustadz sering-sering gombalin istri, misalnya gombalan syar'i tentunya kan. Kalau gombalin istri orang ya gombalan yang berdosa. Gombalan syar'i, bagaimana kita membuat bahagia istri kita, habis capek dia ngurus anak kita, ngurus rumah kita, kemudian pulang-pulang kita ke rumah, kita bisa buat happy dia. Tapi Ustadz berat banget Ustadz. Bahkan sebagian Ustadz ada mak lampir di rumah. Masya Allah. Berat banget untuk pingin mencandai istri, menggombali istri, berat banget Ustadz. Bagaimana caranya? Apa penyebabnya? Hati kita bermasalah.
Hati kita kotor sehingga ilmu ini begitu masuk bukannya makin tumbuh dia Uzi, malah mati dia di situ. Ibarat kata kita menanam wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang tidak subur itu enggak akan mau tumbuh. Nantinya ilmu tadi itu enggak akan mau tumbuh, bahkan si ilmu tadi di dalamnya dia rusak nantinya. Benih-benih itu jadi rusak. Ibarat kita menanam benih cabai, benih pohon-pohon dan di tanah yang memang tandus dan enggak subur. Benih itu jangankan tumbuh, untuk hidup istiqomah pun nggak bisa, mati si benih tadi itu. Sehingga Uzi, setelah kita fahami bahwa ilmu akan bisa membuahkan hasil bagi kita, takut pada Allah. Yang kedua, bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan secara pribadi. Yang kedua, bisa kita dakwahkan. Setelah kita amalkan untuk diri kita, baru kita dakwahkan. Dikarenakan untuk mengajak orang, untuk merubah orang, cara paling baik adalah merubah diri sendiri terlebih dahulu. Untuk pimpin orang, pimpinlah diri sendiri terlebih dahulu. Karena kadang Uzi, kalau saya dalam keadaan futur, saya dalam keadaan lemah beramal, itu akan kebawa juga ke santri-santri kami. Dan kalau saya lagi semangat, mudah-mudahan Allah terus menjaga iman kita, amalan kita, santri juga semangat. Kalau saya pingin santri saya disiplin, bagaimana saya disiplin dan saya contohkan mereka dulu disiplin. Kalau saya pingin santri-santri saya ini tangguh, kuat, bagaimana saya dulu, baru mengajak mereka. Dan semua itu akan mudah kita amalkan jika telah melalui 3 tahap tadi, yakni semakin membuat takut pada Allah. Yang kedua, mudah kita amalkan secara pribadi. Yang ketiga, mudah kita dakwahkan. Maka hati yang baik akan menumbuhkan ilmu, mudah bagi kita untuk mengamalkannya, mudah juga untuk mendakwahkannya. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz membersihkan hati? Dalam sebuah kitab, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan membersihkan hati bisa dengan tiga hal. Kalau kata Opik berapa? 5. Tombo hati ada berapa? Ada 5. Obat hati ada 5. Obat hati ada 5. Tombo artinya obat ya? Tombo hati ini obat hati. Obat hati, yaitu penjelasan dari ulama Jawa ya. Nah, dalam satu kitab Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menegaskan obat hati itu ada 3. Yang pertama dengan membaca Al-Quran serta maknanya. Sama dengan liriknya, Ustaz. Maca Quran dan maknanya. Sama berarti ya. Baca Quran dengan maknanya. Satu poin sama. Satu poin sama. Sehingga seorang sahabat bilang kalau hati kita ini nggak bisa bersih dengan Al-Quran, kalau kita nggak selesai masalah kita dengan Al-Quran, maka nggak ada seorang tabib pun yang bisa menenangkan kita, menyelesaikan masalah hati kita. Kalau nggak bisa bersih dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang telah diajarkan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia nggak bisa merasa tenang, dia nggak bisa merasa bersih hatinya, maka nggak ada seorang tabib pun yang bisa membersihkan hatinya, menenangkan hatinya. Karena kan Al-Quran merupakan obat paling utama, syifa paling utama. Tapi Ozi, ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran, kok makin bermasalah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Dan ada masalah pada hatinya. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Makin bertambah nanti penyakit dalam hati mereka. Naam, yakni orang-orang yang memang udah benci terhadap amalan, terhadap agama. Ketika dikasih Al-Quran pun, maka semakin menambah kebencian mereka. Orang kalau ingin cari hidayah, Allah tunjuk. Tapi kalau ingin cari masalah, maka akan semakin menemukan masalah. Yang pertama baca Quran, yang kedua berzikir dengan khudu'. Bagaimana berzikir dengan khudu'? Ulama dan guru kami juga menegaskan cara zikir kita itu bisa bagus, bisa khudu'. Maka ketika kita berzikir seolah-olah ada syekh kita yang sedang memperhatikan kita. Ada syekh kita sedang memperhatikan kita. Misalnya antum punya guru. Kalau antum lagi berzikir, Masya Allah, ini saya sedang diperhatikan oleh syekh saya. Berani nggak untuk macam-macam? Nggak berani. Paling utamanya yakni kita harus merasa yakin diperhatikan oleh Allah. Kalau kita belum bisa mencapai tahap diperhatikan oleh Allah, karena butuh proses itu kan, maka kita merasa diperhatikan oleh orang yang dekat dengan Allah, yakni guru kita. Nggak berani, ini guru sedang memperhatikan kita, dan juga kita pelan-pelan belajar, Allah sedang memperhatikan, sehingga nanti sampai di tahap atasnya Allah benar-benar kita yakin banget dengan muraqabah, Allah memperhatikan kita. Yang zikir dengan khudu'. Fazkuruni azkurkum. Kalau kita punya banyak masalah, kenapa kok kayak Allah nggak menyelesaikan masalah kita? Allah menyelesaikan, namun dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Orang yang tidak berzikir dalam hidupnya,
Maka ketika ada masalah, jangan tanya kenapa Allah nggak mengingat dia. Karena selama dia bahagia, dia nggak pernah ingat Allah. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Fazkuruni azkurkum. Yang ketiga, salat malam sih. Yang ketiga apa? Bersihkan hati salat malam. Dirikanlah. Naam, qul min laila illa qalila. 3 hal ini membersihkan hati kita. Untuk mendapatkan 3 hal ini, lakukan 3 hal. Ustaz, ini berat kayaknya ini Ustaz. Baca Quran dengan maknanya, zikir dengan khudu', bisa solat malam juga dengan khusyuk. Bagaimana cara mengerjakannya? Lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan banyak makan. Nggak banyak sih makan Ustaz, ngemil doang yang banyak sama aja. Terutama di malam hari. Jangan banyak makan. Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya, bagaimana agar bisa mendapatkan kemampuan untuk solat tahajud. Yang kedua, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang lalai. Wa izza marru bil laghwi marru kirama. Jangan terlalu banyak main dengan orang-orang yang lalai. Kita tahu ini orang kalau kumpul pasti bahasnya masalah perempuan, masalah perut, masalah bawah perut. Itu aja bahasannya. Ngomongnya nggak ada adabnya, nggak dijaga. Tapi tetap juga kita main sama mereka. Maka bisa mengeraskan hati. Lalu bagaimana? Tapi teman Ustaz. Cukup assalamualaikum, ajak pada kebaikan. Jangan terlalu dekat. Yang ketiga, yakni tidak terlalu sibuk dengan orang-orang yang dilalaikan oleh dunia. Tadi orang lalai, ini lain lagi. Ini orang sibuk, dia kejar dunia saja, seolah-olah tidak ada kehidupan akhirat. Dia kumpulkan harta ini, sampai lupa salat dia. Masya Allah, sibuk. Ketemu sama dia, aduh ini gimana nih penghasilan, gini. Masya Allah. Maka lakukan 3 hal ini, kurangin makan, jangan terlalu banyak makan, tapi bertahap. Jangan langsung sakit nanti kan, kalau langsung. Yang keduanya, jangan terlalu sering dengan orang lalai. Yang ketiga, jangan terlalu sibuk dengan orang-orang yang mengejar dunia. Maka dengan 3 hal ini kita bisa mendapatkan 3 hal yang tadi. Dengan 3 hal tadi, ini dengan baca Quran, kemudian salat malam dan zikir, kita bisa bersihkan hati. Hati yang bersih, dimasukkan ilmu ke dalamnya, ilmu ini akan berbuah. 3 juga buahnya paling utama. Yang pertama dia apa? Membuat takut pada Allah, mudah kita amalkan untuk pribadi sendiri, mudah kita dakwahkan. Ini poin pertama dari bagaimana ilmu itu mudah diamalkan. Yang kedua, dengan adab. Adabnya bagaimana Ustaz? Udah selesai kita bahas di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Khairan sih, kira-kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah lah untuk selalu membersihkan hati kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih masuk dalam segmen Tanya Ustadz ya. Masuk ke pertanyaan kedua. Ini terkait ini Ustadz. Bagaimana nih langkah pertama setelah kita nih hijrah Ustaz? Jadi ilmu agama apa yang harus kita pelajari lah? Ya, ini masih segmen Tanya Ustadz dalam bab adab penuntut ilmu ya. Ada orang hijrah, apa tadi? Ada orang hijrah, kemudian ilmu apa yang harus, ilmu agama apa yang harus dia pelajarin ya terlebih dahulu ya. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Ilmu agama kan banyak sih. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada ilmu sirah, ada ilmu tarikh, sejarah, ada ilmu hadis, ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu usul fikih dan usulnya. Itu banyak sekali ilmu agama. Orang yang baru hijrah, yang belum mungkin seumur hidupnya belum pernah masuk pesantren, belum pernah ngaji kitab, tapi udah hijrah. Inilah maknanya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, hidayah dan taufik tentunya sih. Hidayah dan taufik. Lalu bagaimana si hamba ini mempelajari ilmu agama? Dari mana dia harus start? Dari mana dia harus mulai? Agar semuanya itu tertata dengan rapi kurikulumnya dan waktunya pun nggak terbuang sia-sia. Jangan sampai dia sibuk kepada ilmu ilmu sejarah saja tapi akidahnya lupa, fikihnya tata cara salatnya lupa. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat juz 26, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Naam. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ilmu yang paling utama dan paling pertama kita pelajari adalah ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Ilmu aqidah kita atau ilmu tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid yakni ilmu yang mengajak kita untuk mengajarkan kita untuk mengenal Allah.
Apa sih? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jangan sampai ketika kita beribadah tapi kita nggak tahu pada siapa kita sujud nih. Pada siapa kita ruku'. Sehingga Uzi, orang yang tauhidnya lemah nanti hidupnya nggak terarah. Orang yang tauhidnya lemah, hidupnya nggak kita nggak yakin. Dalam surat Az-Zariyat juga ada penjelasan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau orang nggak faham bahwasanya Allah itu Razzaq, dan dalam ayat masih di Az-Zariyat juga wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit juga ada rezeki kita dan Allah yang mengurus seluruh permasalahan hidup kita. Allah dengan sifat Rahman dan sifat Rahimnya. Kalau kita nggak yakin Allah mengatur rezeki kita, maka orang akan mencuri, orang akan korupsi, orang akan membegal, orang akan melakukan hal-hal yang negatif dalam hidupnya karena dia nggak yakin bahwa Allah telah mengatur rezekinya. Sebuah kisah Uzi, ada seorang orang alim, dia baru pindah di satu tempat, dan di tempat tersebut dia aktif di masjid. Maka imam masjid ini pun penasaran, kepo ke dia. Ya Fulan, kamu kerja di mana? Namanya imam masjid kan lihat orang ini Masya Allah istiqamah 5 waktu di masjid, dia pengen penasaran mungkin apa yang bisa dia bantu kan. Kamu kerja di mana? Ma'asyah kamu bagaimana? Penghasilan kamu bagaimana? Si Fulan ini cuma bilang Allah yang mengatur rezekiku. Allah yang mengatur rezekiku. Kemudian besok ditanya lagi, jawabannya sama. Besok tanya lagi, jawabannya sama. Akhirnya Syekh ini pun tanya dan jawabannya sekarang saya kerja buka usaha ini sama si Fulan. Buka usaha sama si Fulan. Dan saya mendapatkan tambahan uang dari si Fulan. Jadi digajilah istilahnya kan. Maka Syekh pun mengatakan, Alhamdulillah sekarang udah ada yang gaji kamu, udah ada yang kasih uang ke kamu. Maka orang soleh ini pun dia pun menjawab, sepertinya saya harus mengqadha nih semua salat yang saya salat bersama kamu. Kenapa? Ini tauhid kamu kayaknya bermasalah nih Imam. Kemarin saya bilang Allah yang atur rezeki saya, kok kamu kayak masih khawatir gitu. Kayak masih kurang yakin gitu. Sekarang saya bilang ada laki-laki yang menggaji saya dan dia makhluk pastinya itu kan. Dia seorang makhluk yang menggaji saya. Kenapa kamu sekarang malah tenang? Berarti kamu lebih yakin pada makhluk daripada Khaliq. Masya Allah. Sehingga orang yang mempelajari tauhid itu hidupnya tenang. Dia husnuzon sama Allah. Hari ini saya akan berusaha maksimal, doa maksimal. Apa yang saya akan lakukan di hari ini, kerjaan apa saja, bisnis apa saja, saya berdoa dan saya kerjakan ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal sesuai dengan manajemennya. Hasil akhirnya terserah pada Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Masya Allah. Nggak akan dia korupsi, nggak akan dia untuk naik ke atas, sikut kanan, sikut kiri kayak kodok lalu lompat ke atas. Dia gibah sana, gibah sini. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang mengatur rezekinya. Sehingga ilmu yang pertama dia harus kuasain, yakni ilmu tauhid. Ilmu apa sih tahu? Ilmu tauhid. Bagaimana dia mengenal Rabbnya. Yang kedua, setelah dia mengenal Rabbnya, maka dia belajar bagaimana menyembah, beribadah kepada Rabbnya. Apa tadi? Bagaimana menyembah, beribadah kepada Rabbnya. Ilmu fiqih. Tapi nggak bisa usulnya, jangan dulu. Yang penting tahu dulu tata cara istinja, tata cara taharah, tata cara wudu, kemudian tata cara sholat, aman. Yang sehari-hari dulu. Dia tahu apa itu najis, dia tahu bagaimana membersihkannya, dia tahu bagaimana dengan ketika dia buang hajat dan juga cara istinjanya. Aman, selesai udah. Jangan sampai udah mengenal Allah, cukup saya tahu Allah Maha Kuasa, Allah mengatur rezeki saya, tapi nggak mau menyembah. Ini dosa juga kalau gitu. Kemudian setelah dia mempelajari ilmu tauhid, mengenal Rabbnya, dan dia kemudian mempelajari ilmu bagaimana menyembah Rabbnya, beribadah, dia pelajari ilmu yang ilmu tersebut akan mengarahkan dia untuk tidak merusak amalan-amalan ibadahnya tadi. Ilmu apa? Akhlak. Mengenal Allah bagus. Menyembah Allah, ibadah bagus. Tapi dia rusak semua amalannya dengan apa? Gibah. Kemudian apa lagi? Hasad. Kemudian apa lagi? Caci maki. Orang kalau gibah, nanti di akhirat semua pahala kita diambil oleh orang yang kita gibahi tersebut. Tapi Ustaz, itu kejadian benar sama dia. Itulah gibah. Kalau enggak yang kita ceritakan itu tidak ada pada dia, fitnah namanya kan. Memang ujian ghibah itu besar sih. Kapan-kapan kita bahas ghibah. Bukan berarti kita ingin menggibah, kita bahas keburukan ghibah tadi.
Sampai Syekh saya bilang orang kuda duduk gibah itu khusyuk khudu bisa berjam-jam. Na'udzubillah. Naam, sehingga 3 ilmu ini yang paling utama hendaknya dia pelajari. Ilmu tauhid, kemudian apa? Ilmu fikih, ilmu tauhid bagaimana dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah hidupnya tenang, enggak akan dia berbuat maksiat lagi. Dan takut juga dia untuk buat maksiat. Yang kedua, ilmu setelah dia mengenal Allah, bagaimana dia menyembah Allah, beribadah pada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu akhlak, dia memperindah dirinya dengan sampai setelah dia beramal, amalannya nanti pahalanya hilang semuanya. Ilmu akhlak. Tazkiyatun nafs ataupun akhlak. Kira-kira demikian. Ini 3 ilmu utama yang hendaknya dia pelajari dalam kesehariannya dia harus amalkan ilmu-ilmu ini. Barulah setelah itu boleh ilmu yang lain wajib. Yang sehari-hari pastinya. Ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup menjawab dan bisa menjadikan renungan untuk kita juga ya. Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di segmen Tanya Ustadz. Insyaallah kita akan masuk ke pertanyaan ketiga nih dari rekan-rekan juga Ustadz. Gimana cara mencari guru? Tadi terkait juga dengan ya kitab-kitab yang adab nih tadi Ustadz. Gimana mencari guru nih Ustadz yang harusnya kriterianya bagaimana dan caranya bagaimana juga Ustadz? Sempat kita bahas adab terhadap guru, 13 adab. 13 adab. Secara umum, secara khusus banyak banget pastinya. Kalau nggak ada guru, ya gimana kita mau beradab? Dan bagaimana cara mencarinya? Ini pernah kita jelaskan Ozi di materi sebelumnya, materi pertama, adab terhadap guru tadi. Namun kita ulangin lagi dengan beberapa penjelasan bahwasannya ini hal penting sebenarnya Ozi. Ini hal yang penting banget. Bagaimana cara kita memilih guru? Ulama mengajarkan hendaknya kita istikharah dulu. Bahkan di sini tegaskan annahu yanbaghi li talibil ilm an yuqaddima an-nazar wa yastakhir Allah. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan dan kita istikharah dulu kepada Allah akan guru yang akan kita ambil ilmunya. Misal Ozi sampai ke Bandung. Kemudian Ozi ingin belajar ke seorang guru. Jangan karena melihat majelisnya besar, muridnya banyak, viral juga nih si guru ini kan. Jangan ternyata karena guru ini viral, kita langsung ingin belajar kepadanya. Karena kalau udah belajar kepadanya, hendaknya mulazamah. Jangan sampai baru sekali majelis, 2 kali majelis, kemudian nggak hadir lagi. Ini na'udzubillah. Wal'ayazubillah. Berarti nggak dapat berkah guru nanti kita. Nggak dapat berkah ilmu juga. Oh, Ustaz, ini kayaknya seru nih kajiannya, ini rame nih kajiannya. 2 hari doang datang, 2 majelis doang. Majelis ketiga, mana si fulan? Syekh tanya, mana si fulan? Gak ada. Nanti barokah ilmu pun akan hilang. Jadi istikharah dulu sih. Ya, misalnya Ozi pengen majelis ke Ustadz Elfandi atau Syekh Nova, istikharah dulu. Bagaimana ketenangan hati Ozi, bagaimana petunjuk dari Allah. Tapi Ustadz nggak ada petunjuk apa-apa, istikharah dulu. Makanya, Masya Allah, orang yang menuntut ilmu, dia telah istikharah sebelum dia istikharah calon hidupnya. Masya Allah. Jomblo yang nuntut ilmu itu indah sekali. Karena hari-harinya dipenuhi dengan hiasan ilmu. Nggak ada istilahnya dia galau, stres, nggak ada. Kenapa? Sibuk sama ilmu. Kemudian ulama juga mengatakan hadzal ilmu dinun, ilmu ini agama kita. Maka perhatikanlah fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikanlah kepada siapa kamu ambil ilmu kamu, kepada siapa kamu ambil agama kamu ini. Karena ilmu kita yang kita pelajarin adalah bagian agama kita dan juga agama kita itu. Ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah kepada siapa. Yang pertama apa sih? Istikharah. Yang pertama istikharah. Kalau hati kita tenang, ada petunjuk dari Allah, nah ke Syekh ini udah mantap pada beliau, mulazamahlah pada beliau. Kalau antum dan adik-adik kelas antum kuliah di ITB 4 tahun, 5 tahun, banyaknya 4 tahun nih kalau di ITB ya, nggak jarang ada yang telat-telat gitu kan. Maka bertekadlah untuk mulazamah apapun keadaan ke depan, mau hujan, panas, Syekh bilang ayo kumpul ngaji bismillah. Selama nggak terbentur waktu dengan jadwal kuliah. Syekh bilang hari Sabtu kosong, bismillah. Dulu antum Sabtu subuh di Salman berangkat kan, Masya Allah kan. Kalian militan semua memang dulu. Berangkat Ustaz ngaji dulu. Apapun keadaannya panas, hujan kah, inikah, itukah, berangkat, bismillah. Naam. Ini tekad yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tentunya dia istikharah terlebih dahulu. Yang kedua, ketika proses istikharah, hendaknya dia melihat gurunya tersebut adalah orang yang memang memiliki ilmu mahir pada bidangnya. Oh, ini syekh saya usul fikih, dia orang yang mahir. Diakui oleh teman dan juga lawannya.
Ini banyak orang bilang bahwasanya beliau tamamut tila', bagus sekali dalam mutalaahnya, dia baca kitab ini itu segala macam. Dan kemudian dia juga banyak mulazamah dengan gurunya. Jangan kita berguru pada guru yang saya punya guru siapa? Syekh Fulan. Berapa lama? Saya cuma duduk sama beliau kira-kira 3 majelis. Jangan. Jadi mustami' aja lah sebab. Bukan mulazamah tu. Mustami' itu bukan mulazamah. Tapi kalau ternyata guru kita telah berguru pada gurunya, mulazamah pada gurunya sampai bertahun-tahun, mulazamah dia, istiqamah dia, ini kita bisa ambil ilmunya. Naam, jangan kita hanya la mimman akhadha an butunil awraq, jangan hanya kita berguru pada orang yang belajar dari kitab-kitab sahaja, dari lembaran-lembaran kertas sahaja. Wa qala min a'zamil baliyah wa kana ba'dhum yaqul, sebagian ulama mengatakan min a'zamil baliyah, dan dari musibah paling besar. Salah satu musibah terbesar adalah yakni tamashyukhu as-sahafiyah, kita mengambil syekh kita mengambil ilmu dari guru kita, yang guru kita itu hanya belajar pada lembaran-lembaran sahaja. Ini orang-orang yang sahafiyah. Sahafiyah adalah orang yang belajar kepada kitab saja. Ozi, orang yang belajar kepada kitab, teman-teman sekalian, maka akan banyak keanehan pada penjelasannya. Satu sisi dia bilang begini, nanti besok sisi dia bilang begitu. Karena dia baca di sini begini, dia baca di sana begitu. Dia tidak mengambil kesimpulan. Tapi kalau kita berguru pada syekh udah baca. Syekh enggak jarang. Dia syekh saya bilang, ketika dia ngajar dan dia menjelaskan, ini ada dalam nanti di bab ini begini di kitab ini, dari dalam bab itu begitu. Itu menunjukkan bahwa dia telah berkali-kali khatam kitab tersebut. Dia udah berguru pada syekhnya kitab tersebut bertahun-tahun, dan dia udah mengajar kitab tersebut bertahun-tahun. Sampai ketika ada masalah, nanti ada dalam bab sekian, nanti ada dalam sekian. Enggak akan terjadi kesalahan. Tapi kalau orang belajar dari awraq, orang yang sifatnya sahafiyah, yakni orang yang belajar hanya dari lembaran-lembaran kertas, jangan kita berguru pada orang tersebut. Ini merupakan min azamil bariyah, merupakan musibah yang besar. Yakni tamasyukhu, ketika kita mengambil guru, mengambil syekh kita, yang syekh kita itu hanya belajar dari lembaran-lembaran kertas sahaja. Tapi hendaknya kita belajar kepada syekh yang dia punya mulazamah pada gurunya. Habib Munzir dulunya berapa tahun dengan Habib Umar? 4 tahun. Dan juga banyak para habaib, mereka bukan setahun 2 tahun duduk dengan Habib Umar. Ada juga Ozi yang cuma belajar 2 tahun di Zabid sana di Yaman, pulang-pulang di syekh besar, Masya Allah. Tapi beliau di Indonesia, orang Aceh beliau. Di Aceh dulunya udah matang duluan. Di Aceh udah jadi guru dia. Di Aceh udah jadi khadim syekh besar dia, khadim kiai besar. Ke Yaman dia ambil barokah lah kita bilang. Duduk di sana 2 tahun dia. Bukan 2 bulan, 2 tahun dia duduk di sana. 2 tahun duduk di sana, makin matang ilmunya dengan adab dan doa para ulama. Jadi ketika kita ingin mengambil guru, yang pertama istikharah, yang kedua tadi apa? Bukan dari guru yang hanya belajar dari buku-buku saja, kitab saja, tapi guru yang mahir dalam ilmu tersebut, dia banyak mutalaah dalam bidang ilmu tersebut. Ini kita tahu syekh kita usul fikih, dia telah mutalaah berbagai macam kitab. Kemudian dia juga ketika belajar dulu mulazamah dianya. Kemudian yang ketiga, jangan malu untuk mengambil ilmu pada guru yang tidak tenar. Ya, ada guru nggak tenar nih. Guru antum tenar semua. Siapa? Syekh Khalofa. Kurang tenar apa coba? Hafizahullah. Ustaz Effandi. Kurang tenar apa juga? Ustaz Fadil? Nggak, ini belum tenar. Antum belajar kepada guru, jangan pada yang tenar saja. Ini viral nih. Kita duduk di situ kemudian. Jangan tinggalkan syekh-syekh yang tidak tenar. Karena kita nggak tahu orang-orang yang mungkin menghindari ketenaran. Dan kita nggak tahu orang yang tidak ditenarkan, diviralkan oleh Allah, tapi ilmunya dalam, barokahnya luar biasa. Maka meninggalkan syekh-syekh yang tidak tenar tadi, itu merupakan satu hal yang tidak baik juga. Satu hal yang tidak bagus juga. Kalau kita lihat ini syekh nggak viral, tapi ilmunya bagus, ambil dari dia. Poin ketiga, hendaknya ketika mengambil ilmu tidak hanya pada syekh yang tenar, yang viral, tapi juga kepada syekh yang tidak viral, karena kita nggak tahu mungkin ilmunya dalam, dan futuh ilmu kita, keberkahan ilmu kita dibukakan oleh Allah melalui tangan beliau. Kira-kira demikian Ozi, bagaimana kita mengambil guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat guru orang-orang yang orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan guru yang tadi yang disebut oleh saleh, lagi alim, apalagi ulama akhirat yang ulamanya wara, ikhlas, masyaallah. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Barakallahu fiikum.